Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Renungan hari ini berjudul Bekerja dengan Kasih, ditulis oleh Kimya Lauder. Dr. Rebecca Lee Crumpler adalah perempuan Afrika Amerika pertama yang berhasil memperoleh gelar dokter. Namun selama hidupnya, antara tahun 1831 sampai 1895, ia seringkali diabaikan, diremehkan, atau dianggap tidak penting. Meski demikian, ia tetap setia mengobati sesama dan menggenapi tujuan hidupnya. Meski ada orang yang menilainya hanya berdasarkan ras dan jenis kelamin, Crumpler berkata bahwa ia selalu bersemangat dan siap memenuhi tugas kapan dan di mana saja diperlukan. Dan itulah juga yang selalu dikerjakannya. Ia meyakini dengan merawat wanita dan anak-anak, serta mengobati para budak yang sudah dimerdekakan, ia sedang melayani Allah. Sayangnya, semua pencapaiannya baru dihargai setelah hampir 1 abad kemudian. Ada kalanya kita diabaikan, diremehkan, atau tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Namun hikmat Alkitab mengingatkan kita bahwa ketika Allah memanggil kita untuk melakukan sebuah tugas, maka kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita akan diterima atau diakui oleh dunia. Melainkan kita patut bekerja sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose pasal 3:23. Dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Jadi ketika fokus kita adalah untuk melayani Allah, kita dapat menyelesaikan tugas yang paling sulit sekalipun dengan semangat dan sukacita dalam kuasa dan pimpinannya. Sehingga dengan demikian, kita tidak lagi terlalu memikirkan apakah kita akan menerima pengakuan dunia. Bahkan sebaliknya, kita menjadi semakin rindu untuk menerima upah yang semata-mata datangnya dari Allah. Sahabat ODB, kapan Anda pernah merasa bahwa kebaikan yang Anda lakukan telah diabaikan? Lalu bagaimana cara Anda mendahulukan Allah dalam kegiatan yang Anda lakukan? Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memanggilku untuk melakukan hal-hal yang baik untuk-Mu. Tolonglah aku Tuhan, agar dapat berfokus pada pekerjaan yang Engkau tugaskan bagiku.